berharap teman-teman di luar sana jangan berkonflik soal liga yang dihentikan oleh PSSI. Mari kita tatap timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia, kita dukung bersama-sama, dan saya berharap komentator-komentator atau pecinta bola yang ada di luar sana jangan mengedonkan atau mencoba untuk bikin narasi yang membuat masyarakat Indonesia tidak bersemangat begitu. Berikan semangat yang luar biasa sekalipun banyak rintangan yang terjadi di dalam negeri sendiri. Tapi saya pikir di semua negara pasti mengalami hal yang sama ketika berbenturan kepentingan. Kemarin sudah dapat video dari sahabat-sahabat saya, ya, mereka mengirimkan bagaimana euforia pada saat Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 tanpa balas, dan saya akan memperlihatkan sedikit cuplikannya. Jadi untuk menghargai sahabat-sahabat saya di luar sana yang sudah berusaha payah memberikan videonya begitu. Kita lihat videonya, teman-teman. Thank you so much. Keep supporting us. We love you. Alhamdulillah. Amazing win here in Vietnam. Alhamdulillah, Ragnar, we are proud of you. Thank you for defending the country of your ancestors. Thank you, brother. Thank you. I love you. Tom Hai, brother, we also appreciate your struggle. Keep fighting for Indonesia. Thank you, brother. I'm satisfied. I think maybe if you look at the last two games because of the result, but also the first game was really close. So I think you still see if you fight hard together, then you can be a strong team. But yeah, also these games can still be difficult, but today we did it well. Yeah, it's always really nice to play against experienced players, of course. So you can learn something from them as well. And also then this game we won, so yeah, it's really nice. 제가 구입하고 2년 동안 이 건강 때문에 그 팀을 만들 수 있는 시간이 없었고, 시간이 그리고 이제 2년 지나면서 제가 인도네시아에서 많은 선수들하고 같이 하고 있는데, 이제는 선수들이 제 생각과 그렇게 조절해야 되겠다는 생각이 보이다 보니까 팀이 좀 더 안정적으로 잘 운영되고, 이번 베트남 경기도 Did you expect something else? Easy wins. 2 easy wins. Yeah, proud of the team, proud of the result. This is where we came for. We showed them that we're better. It was not luck the first time because we beat them 2 times, so we should do it.
baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semuanya selalu masih dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya diberikan kelancaran hari ini. Dan momentum bulan puasa seperti biasanya selalu saya katakan, semoga kita semuanya selalu tetap senantiasa berbuat baik agar amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan kembali memberikan sedikit update-update atau informasi tentang timnas Indonesia yang kemarin masih kita hangat-hangatnya membicarakan tentang keberhasilan kita menekuk Vietnam 3-0, lalu kemudian semakin kesini kita akan dihadapkan pada Piala Asia usia 23 teman-teman, yang mana ini kemudian berujung diberhentikannya Liga 1 ya, melalui rapat ESCO yang sangat mendadak kemarin. PSSI dan PT Liga Indonesia kemudian memberhentikan Liga Indonesia atau Liga 1 agar semuanya berfokus kepada Piala Asia usia 23. Memang ini berita sangat mengejutkan teman-teman ya, karena ini adalah kali pertama Indonesia melakukan terobosan yang sangat kontroversi menurut saya, karena pemberhentian liga ini teman-teman ini akan berbuntut panjang nantinya, sebab dunia sepak bola di Indonesia termasuk klub-klub yang ada di Indonesia belum tentu mereka sependapat dengan apa yang diusulkan atau keputusan yang diambil oleh PSSI. Tentu di luar sana ada beberapa klub yang mungkin menerima begitu saja gitu, tapi ada juga klub-klub yang merasa rugi, tapi kemudian mereka mengungkapkan kekesalannya begitu, kekecewaannya, tepatnya seperti itu. Memang sih ini dilema, sebab tidak memberhentikan liga itu juga akan menyulitkan PSSI, di mana PSSI sendiri punya target tersendiri ke teman-teman untuk di Piala Asia usia 23 ini begitu. Khususnya pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk membawa Indonesia usia 23 ini lolos ke fase grup. Ya, dengan begitu Indonesia nanti berpeluang akan lolos ke semifinal. Minimal nantinya akan mendapatkan peringkat ketiga terbaik begitu, sehingga kemudian target berikutnya adalah masuk ke Piala Olimpiade begitu di Paris. Olimpiade di Paris ini akan dihelat bulan Juli yang akan datang teman-teman. Jadi Mei, Juni, Juli, 3 bulan lagi tepatnya. Nah, itu target PSSI. Makanya kemudian PSSI memberhentikan begitu teman-teman Liga 1 untuk mensupport pekerjaan Sintayong begitu. Tapi apakah kemudian akibat dihentikannya Liga 1 ini kemudian klub-klub itu tidak merasa terkecewakan? Ya pastinya begitu. Karena kita tahu bahwasanya menginvestasikan di dunia sepak bola ini tentu ada bisnis yang berputar kawan, ada uang yang berputar di situ. Barang tentu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berpihak kepada klub, pastinya juga klub akan kecewa. Tapi kekecewaan itu hanya sebatas kekecewaan. Semuanya ada di PSSI dan PT Liga Indonesia, teman-teman. Kalau surat keputusan diturunkan maka selesai. Ini sangat mengejutkan juga sebetulnya, sebab beberapa bulan yang lalu kita masih ingat bahwa Direktur PT LIB mengatakan bahwasanya Liga Indonesia jika ditunda maka ya kita tahu semua klub akan merugi, karena pertama
liga akan panjang begitu kan. Liga akan panjang, tentu juga biaya yang dikeluarkan juga cukup 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 banyak begitu. Makanya mereka sedikit agak keberatan begitu. Kalau misalnya nantinya betul-betul semua terrealisasikan teman-teman, itu artinya Liga 1 akan bergulir di awal bulan Mei nantinya begitu. Kecuali timnas misalnya nanti gagal di Piala Asia. Tentu nanti ada reschedule ulang gitu kan, jadwal akan dijadwalkan ulang untuk liga. Tapi kalau misalnya Indonesia terus melaju begitu sampai kemudian lolos ke semifinal, ya kan, bahkan berada di peringkat 3 nantinya, wah ini bakalan bisa 1 bulan kemudian nanti liganya akan bergulir begitu pesawat. Tapi oke, ada positifnya ya. Jadi pemberhentian liga ini juga ada positifnya karena mungkin PSSI yakni Erick Thohir juga berkaca dari pengalaman. Setiap pemain terbaik yang ada di klub biasanya kalau misalnya dipanggil untuk berkompetisi di timnas Indonesia, itu akan sulit sebetulnya untuk memanggil pemain-pemain timnas ini karena apalagi Piala Asia ini tidak termasuk di agenda FIFA teman-teman ya. Jadi klub ini berhak sebetulnya untuk menolak menyerahkan pemainnya begitu kan. Apalagi juga menolaknya ini tentu ada sebabnya kawan. Jadi juga harus mempertahankan eksistensinya begitu. Juga tentu akan mempertimbangkan dari segi kerugian di klubnya sendiri. Makanya agak dilema di sini kawannya. Nah, itu kemudian PSSI tegas memberikan keputusan. Ini sudah final kawan-kawan ya. Saya sedikit ingin memberikan surat keputusannya kemarin, surat keputusan PSSI 1.1367/UDN/815/3 perihal surat penundaan kompetisi BRI. Oke, jadi surat keputusan itu sudah final teman-teman, sudah diterima oleh klub-klub dan beberapa klub sebetulnya sudah menerimanya, tetapi pasti mereka juga pasti kecewa. Ada beberapa klub yang kecewa. Yang pertama kemarin ada PSSS Sleman begitu teman-teman. PSSS Sleman mengatakan bahwasanya ini adalah kebutuhan sepihak begitu kan. PSSS Sleman ini mengakui keputusan PSSI dan PT LIB itu soal penundaan Liga 1 2023-2024 itu telah memasuki pekan ke-31. Ini sudah sebetulnya udah memasuki fase-fase krusial ya teman-teman ya. Namun disayangkan Presiden Direktur PT Putra Sleman ini Gusti Randa, Presiden Direktur teman ya, PT Putra Sleman Gusti Randa menilai keputusan ini tersebut merugikan klubnya karena klubnya sudah mempersiapkan untuk laga pertandingan berikutnya begitu. Bukan hanya kerugian atas materi teman-teman ya, tapi juga tenaga semuanya pasti akan rugi karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Bali United juga teman-teman, betul, melalui pelatih Teko mengatakan bahwa ini sangat merugikan kami sebagai klub begitu. Lalu kemudian PSM Makassar, ya PSM Makassar juga agak kareba sahabat-sahabatku di PSM Makassar begitu. Mereka juga kecewa dengan keputusan ini karena dia menganggap bahwa ini adalah keputusan sepihak gitu kan ya. Melalui media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdullah mengatakan bahwa semestinya tidak perlu ditunda karena kami sendiri kami ini adalah pendukung timnas begitu kan. Kami ini adalah merah putih begitu. Begitu kata Sulaiman Abdullah. Kami adalah merah putih. Kalau pemain kami diminta untuk membela timnas, pasti kami akan melepasnya. Tapi tidak perlu menunda pertandingan liga begitu, tidak perlu karena banyak hal yang harus dikorbankan begitu, terutama di klub begitu kan. Begitu. Tapi mungkin Pak Erick Thohir dan Sintayong barangkali punya pendapat lain, teman-teman. Dan saya yakin
orang-orang hater-hater di luar sana itu pasti akan menggoreng keputusan ini sehingga kemudian terkesan nanti PSSI itu tidak profesional begitu ya. Kita tunggu nanti bagaimana situasi kedepannya seperti apa. Dan yang paling menarik teman-teman, saudara-saudara kami dari koordinator bonek Tribun Utara Grand North, Husin Gozali teman-teman, menyayangkan keputusan PSSI dan PT LIB atas keputusan ini. Ini keputusan sepihak, kata ketua koordinator bonek begitu. Tapi keputusan Erick Thohir sudah bulat memberhentikan untuk sementara sampai Piala Asia Usia 23 ini selesai begitu. Lalu kemudian mari kita lihat bagaimana persiapan Sintayong untuk mengarungi Piala Asia Usia 23 ini teman-teman. Tentu Sintayong sudah mempersiapkan semuanya karena kemarin pemain-pemain usia 23 ini juga bermain di timnas senior teman-teman ya. Jadi semuanya sudah dipersiapkan untuk bermain di liga di Piala Asia begitu. Meskipun menurut saya ini target yang sangat berat untuk Sintayong karena Piala Asia ini bukan termasuk program FIFA. Sudah barang tentu kalau taruhlah PSSI bisa menghentikan liga domestiknya begitu. Tapi apakah kemudian pemain-pemain abroad itu bisa kemudian memperkuat timnas Indonesia? Sebab barang tentu klubnya juga akan berkeberatan teman-teman ya untuk menyerahkan pemainnya karena dinilai bahwa Piala Asia itu bukan program FIFA begitu. Tidak ada keharusan dia harus menyerahkan pemain-pemainnya begitu, terutama yang bermain di liga-liga luar negeri, misalnya Marcelino, kemudian Rafael Struijk, kemudian Justin Hapner, kemudian Pratama Arhan begitu. Apakah klubnya kemudian memudahkan kita untuk memanggil mereka? Kabarnya sih agak simpang siur. Kabarnya klubnya tidak akan memberikan pemainnya ini. Tapi kabar yang terakhir berkembang adalah bahwa semuanya sudah clear, semuanya bisa memperkuat pemain Indonesia di Piala Asia Usia 23. Dan kalau misalnya itu kemudian berhasil diambil atau berhasil mereka teman-teman pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu bisa bergabung dengan timnas, sudah barang tentu kita mampu berbicara di Piala Asia teman-teman. Sebab Sintayong luar biasa kemarin di kualifikasi Piala Dunia begitu, luar biasa, dan itu permainan yang sangat menarik. Dan barang tentu klub-klub yang akan melawan Indonesia nantinya yang berhadapan dengan Indonesia nantinya di Piala Asia akan mengintip kekuatan Indonesia, terutama tuan rumah Qatar yang akan berhadapan Indonesia pertama kali begitu kan. Lalu kemudian ada Australia, lalu kemudian ada Jordan. Nah, kita coba melihat kekuatan Qatar. Qatar itu adalah pemain Asia atau Asia Timur yang sangat luar biasa begitu. Mereka punya determinasi yang bagus, punya pertahanan yang bagus, lalu punya skill pemain individual yang bagus, dan kalau kemudian mereka melakukan pressing juga sangat bagus. Dan ini adalah ancaman terberat sebetulnya untuk Sintayong. Belum lagi kemudian pertandingan berikutnya adalah Australia. Australia ini kita tidak bisa meremehkan mereka karena dia punya postur yang sangat tinggi. Ya karena memang Australia ini bukan Asia sesungguhnya, dia dari Oceania gitu kan. Lalu kemudian
dia meminta kepada FIFA untuk berpindah begitu supaya bisa berkompetisi. Kita tahu Australia di luar sana kemarin di Oceania tidak pernah menang begitu kan, tidak pernah menang melawan klub-klub yang ada di Oceania gitu kan, sehingga kemudian mereka meminta untuk bergabung di Asia. Nah, dan itu adalah kita tahu bahwa Australia adalah klub yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari Qatar nantinya. Kita juga sudah sering bermain dengan mereka dan kita tidak pernah menang juga gitu kan ya. Meskipun terakhir kita bermain cukup indah dan mampu memberikan perlawanan begitu. Pertandingan terakhir nantinya lawan Yordan. Yordan tentu tidak seberat Qatar. Yordan tentu tidak seberat Australia. Tapi kita tidak bisa meremehkan klub ini. Klub ini adalah juga klub hebat. Nah, kalau di atas kertas mereka peringkatnya jauh di atas kita gitu. Nah, mampukah kemudian Sintayong meloloskan target PSSI untuk maju ke fase berikutnya minimal minimal di maju ke semifinal dan berhasil meraih peringkat 3 terbaik dan akhirnya lolos ke Olimpiade Paris Juni mendatang. Begitu patut kita tunggu teman-teman. Nah, jadi saya berharap teman-teman di luar sana jangan berkonflik soal liga yang dihentikan oleh PSSI. Mari kita tatap timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia. Kita dukung bersama-sama dan saya berharap komentator-komentator atau pecinta bola yang ada di luar sana jangan mengedonkan atau mencoba untuk bikin narasi yang membuat masyarakat Indonesia tidak bersemangat begitu. Berikan semangat yang luar biasa sekalipun banyak rintangan yang terjadi di dalam negeri sendiri. Tapi saya pikir di semua negara pasti mengalami hal yang sama ketika berbenturan kepentingan semacam ini. Seperti itu.